Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham Inna Allaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid din bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah, para jamaah yang semuanya semoga kita senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, para santri, anak-anakku dan santriwati, alhamdulillah tidak henti-hentinya lisan kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini Allah kembali mengumpulkan kita di rumah, di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka thalabatul ilm, menuntut ilmu. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah istiqomahkan kita dan mewafatkan kita di jalan ini. Amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini kita masuk ke bab baru, pembahasan baru, yaitu bab taubat. Baik. Bab taubat. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu, taubat ini dikatakan oleh para ulama sebagai wadhifatul umr. Apa itu wadhifatul umr? Tugas sepanjang hidup. Kenapa demikian? Mungkin yang ada di benak kita karena judul yang telah tersebar, tugas sepanjang hidup. Apalah ini? Kalau para suami apa? Mencari nafkah. Tapi disebut oleh para ulama wadhifatul umr ini mencakup baik untuk laki-laki ataupun perempuan. Tugas sepanjang hidup. Berangkat dari apa yang disabdakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan
kullu ibn Adam khata' wa khairu khata'in at-tawwabun. Setiap anak cucu Adam itu melakukan kesalahan, berarti dipukul rata oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau dia santri, mau dia sebagai masyarakat, mau dia sebagai tokoh, mau dia seorang ustadz, mau dia seorang ulama, setiap anak cucu Adam melakukan kesalahan. Dan yang paling terbaik dari orang-orang melakukan kesalahan adalah yang bertaubat. Sampai kapan kita berbuat salah, Bapak Ibu sekalian? Sampai Allah mewafatkan kita. Makanya kalau ada yang bilang, ya sudah akhi, ana doakan antum, pokoknya setelah ini enggak buat salah lagi lah. Seneng enggak dibilangin kayak gitu, Bapak Ibu? Didoakan kayak gitu, seneng enggak? Seharusnya enggak seneng. Kenapa? Didoakan mati. Didoakan apa? Mati. Karena enggak mungkin selama ruh masih di jasad kita, enggak mungkin kita bersih, enggak pernah melakukan kesalahan. Baik, sepanjang hidup kita sampai kita wafat, kita melakukan terjatuh kepada kesalahan, terjatuh kepada kealfaan, terjatuh kepada lupa. Kalaulah misalkan ada seseorang yang satu hari dia bertekad, pokoknya bismillah tanpa dosa hari ini ya Allah. Ada enggak yang berani nanti sebelum tidur inbox temennya, SMS temennya, alhamdulillah saya hari ini bersih, 0 dosa? Ada yang berani? Matanya terjaga, kupingnya terjaga, kakinya terjaga. Saya pokoknya saat alhamdulillah hari ini enggak pernah kaki saya langkahkan ke tempat yang tidak diridhoi oleh Allah. Ke masjid, ke tempat kerja, ke masjid, ke tempat kerja, ke rumah, cari nafkah. Itu aja. Alhamdulillah kakinya selamat, lisannya selamat, matanya selamat, kupingnya selamat dari mendengarkan hal-hal yang haram. Hatinya enggak selamat. Iri, dengki, hasad, mengupat, mencela. Maka konsepnya berarti memang sudah ditakdirkan kita terjatuh kepada kesalahan. Agar apa? Agar kita meminta maaf kepada Allah, minta ampunan Allah, dan Allah menampakkan bahwa Allah adalah zat yang maha pengampun. Karena memang terbukti Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kapan seseorang terjatuh kepada kesalahan dan dia minta ampun taubat, bertambah imannya, itu bertambah, ilmunya bertambah, keyakinannya bertambah. Makanya mungkin ya saya sering bahasakan di kajian saya, mungkin di sini pekan lalu atau di kajian yang mana saya lupa. Ketika kita mengatakan Allah Ghaffar, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengampun, tidak mungkin itu benar-benar kita menjiwai sampai Allah takdirkan kita berbuat terjatuh kepada kesalahan dan dosa. Kita mengatakan Allah Razzaq, Allah Maha Pemberi rizki, tidak mungkin seseorang bisa menjiwai dan yakin bahwa Allah Razzaq sampai Allah titikkan pada suatu hidup kita, mungkin pada masa hidup kita benar-benar nggak ada uang kecuali 1000 perak, baru menjiwai Allah Razzaq. Innallaha ma'as sabirin, Allah bersama orang-orang yang sabar. Tak mungkin bisa memaknai ayat ini sampai Allah uji kita dalam kehidupan. Maka salah satu hikmah kita dijatuhkan oleh Allah
Kita ditakdirkan oleh Allah untuk terjatuh kepada perbuatan dosa agar Allah menampakkan bahwa Allah Maha Pengampun. Mana dalilnya? Tadi, setiap anak cucu Adam terjatuh kepada kesalahan dan dosa, dan yang terbaik di antara mereka adalah mereka yang segera bertaubat. Kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwa taubat ini adalah ibadah yang Allah cintai. Salat berapa waktu? Bapak Ibu, salat berapa waktu? 5 waktu. Sampai kapan? Sampai mati. Menunjukkan bahwa salat adalah ibadah yang Allah cintai. Kalau Ramadan kita safar ke Palembang, safar ke Lampung, boleh tidak puasa, tapi tidak boleh tidak sholat. Orang yang koma kapan dia sadar harus mengkodok sholatnya. Ini menunjukkan bahwa sholat tentu dengan dalil yang banyak bahwa sholat itu adalah ibadah yang Allah cintai. Pun demikian dengan taubat ini. Makanya para ulama, saya ambil judulnya ini adalah tugas sepanjang hidup. Karena apa? Kita ini pasti selalu terjatuh kepada kesalahan, baik yang sengaja ataupun yang kita lupa. Ini menunjukkan bahwa apa? Kok kita ini ditakdirkan oleh Allah untuk selalu terjatuh kepada kesalahan, menunjukkan bahwa taubat itu adalah ibadah yang Allah cintai, sebagaimana sholat. Masya Allah, jangan tobat nian ketika dengar kajian. Nah, selesai sholat isya nanti kembali lagi ke dunianya, tobat lagi. Jadi bagaimana itu Ustaz? Gak apa-apa. Taubat, mungkin terjatuh kepada kesalahan, taubat lagi. Terjatuh kepada kesalahan, taubat lagi. Makanya hidup ini bagaikan apa? Bagaikan pakaian itu kalau dia kotor dicuci, dipakai lagi. Ada enggak di antara kita Bapak Ibu pakaiannya kotor beli baru? Ada enggak? Enggak. Kotor cuci pakai lagi. Namun orang-orang yang beriman dia sungguh-sungguh untuk tidak menjatuhkan dirinya kepada kebinasaan, yaitu perbuatan dosa. Baik. Walaupun ini sudah sering kita dengar ya. Kita dengar apa itu syurutut taubah, syarat-syarat diterimanya taubat. Yang pertama adalah an yuqli'a 'anil ma'siyah. Hendaknya seseorang berlepas diri, melepaskan dirinya dari maksiat. Maksiat yang ia terbelenggu. Makanya tahu enggak Bapak Ibu, termasuk azab yang Allah segerakan adalah tatkala seseorang itu susah meninggalkan maksiat. Yang mungkin orang lain enggak tahu, tapi ternyata dia sudah lakukan sampai detik ini. Susah niat untuk keluar dari situ. Nasallallahu alaihi wasallam. Nah, dijelaskan oleh para ulama, maksudnya apa? An yuqli'a 'anil ma'siyah. Hendaknya seseorang bertekad diri untuk berlepas dari maksiat, termasuk diantaranya adalah sarana-sarana atau apa saja yang bisa mengantarkan dia terjatuh kepada maksiat yang sama. Baik, sekarang kembalikan kepada diri kita sendiri. Maksiat apalah yang aku ini lemah di situ, Ustaz? Maksiat mata misalkan. Diperintahkan oleh Allah untuk ghaddul basar, menundukkan pandangan.
Ini HP misalkan, alhamdulillah Ustaz selama ini nundukkan pandangan terus. Nundukkan pandangan terus, alhamdulillah Ustaz. Demi Allah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Makanya saya sering bilang sama santri-santri ya, antum bersyukur di sini dikurung, alhamdulillah. Kapan keluar dari balai itu, nampak segala sesuatu sudah. Apalagi ngarah ke rel. Lampu merah, tancap gas lagi, udah nampak segala sesuatu. Saya dulu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah ya, waktu di pondok pesantren Hamalatul Quran di Jogja itu. Karena saya itu 2 tahun pulang sekali, 3 tahun pulang sekali. Kemana? Ke Tanjung Telang itu. Sehingga sampai pada titik saya disuruh oleh ustadz saya untuk beli pulsa. Nggak ada Android zaman itu. Beli pulsa HP 10.000. Kemudian saya ke counter. Ternyata yang melayani di counter itu adalah seorang perempuan. Jujur ya, saya dengar suara dia, mau beli apa dek? Ada yang bisa saya bantu dek? Itu gemetar. Gemetar sampai pada titik itu. Karena memang dulu Hamalatul Quran gak ada akhwatnya. Ketemu ustaz, lanang lagi. Ustaznya lanang lah. Ketemu kawan-kawan lanang. Sampai pada titik itu. Maka bersyukur ya. Saya katakan sekali lagi nih, keluar dari sini sudah nampak segala sesuatu. Itu balai itu sudah nampak. Baik, kembali lagi sampai di kita bisa mendeteksi diri kita sendiri. Lemahnya di mana? Contohnya, ayo Ustaz, ana lemahnya itu di fulus, di uang. Pokoknya kalau apa saja yang berkaitan dengan uang lemah saya. Ustaz, saya lemahnya di lisan. Pokoknya apa saja yang mengundang saya untuk jelek ke wong lain, udah lemah nih anak. 1 jam jelek ke wong jadi, 2 jam payu, 3 jam tancap. Kita bisa mendeteksi diri kita sendiri. Berarti, mohon maaf, mungkin ahli hisab. Tahu ahli hisab ya? Nah, menghisab. Saya lemah di situ Ustaz, sampai detik ini tidak baca nian aku berhenti. Nah, berarti bertekad untuk meninggalkan itu termasuk apa saja yang bisa mengantarkan ke situ. Kira-kira apa? Tongkrongan. Berarti hindari tongkrongannya. Maksiat mata ada pada HP, berarti kurangi porsi untuk main HP. Ya. Masih mungkin sekarang terjerat dengan riba misalkan. Ya sudah, apa saja yang bisa mengantarkan ke situ. Mungkin nongkrong dengan orang-orang yang ngomongnya bisnis terus. Akhirnya terpancing kita untuk ngambil uang riba, berarti kurangi porsi-porsi itu. Almaru ala dini khalili. Seseorang itu tergantung agama temannya, tergantung tongkrongannya. Makanya kualitas seseorang itu tergantung dengan siapa dia nongkrong. Sekarang kita lagi nongkrong nih sama-sama santri, masya Allah, nuntut ilmu. Ya tergantung, bukan di sini saja. Keluar nanti sampai jam 12 malam kita nongkrong dengan tongkrongan yang seperti itu, condong hati kita ke situ. Maka itu yang pertama. Yaitu apa? Bersungguh-sungguh untuk melepaskan dirinya dari maksiat, ya Bapak Ibu. Termasuk diantaranya kata para ulama adalah meninggalkan sesuatu yang bisa mengantarkan ke maksiat itu. Kemudian yang kedua adalah an yandama ala fi'liha. Hendaklah seseorang menyesal. Menyesal telah melakukan perbuatan itu. Menyesal telah melakukan perbuatan maksiat itu. Baik.
Syarat yang kedua ini seseorang tidak akan bisa memenuhi syarat yang ketiga tanpa syarat kedua. Ibu-ibu, jelas suaranya, Bu? Alhamdulillah. Saya ulangin. Syarat yang kedua, syarat yang ketiga tidak akan bisa terpenuhi tanpa syarat yang kedua. Syarat pertama tadi sungguh-sungguh untuk melepaskan diri dari maksiat, termasuk apa mungkin tongkrongan, mungkin HP, apa saja yang bisa mengantarkan ke maksiat itu harus dihindari. Kemudian yang kedua, an yandama, menyesal. Menyesal dengan perbuatan yang mungkin kita sudah terjatuh kepada perbuatan itu. Nah, syarat yang ketiga adalah an ya'zima, berazam. An la ya'uda ilaiha abadan. An ya'zima an la ya'uda ilaiha abadan, yaitu dia bertekad kuat, bertekad bulat untuk tidak pernah melakukannya lagi. Baik, sekarang Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang ketiga ini kira-kira memiliki azam, tekad bulat, maka saya katakan tidak akan bisa seseorang bertekad kecuali dia menyesal. Karena tekad bulat, tekad kuat untuk tidak melakukan dosa lagi itu ada pada menyesal. Makanya para ulama itu berbicara dengan ilmu. Enggak, saya berusaha untuk menghindari tongkrongan-tongkrongan, saya berusaha untuk menghindari maksiat itu tanpa saya menyesal. Enggak mungkin. Harus menyesal, kemudian lahirlah perasaan yang ketiga, yaitu bertekad bulat, bertekad kuat untuk tidak melakukannya lagi. Itu lahir syarat yang ketiga ini kalau kita menyesal. Saya ambil contoh. Ada orang durhaka sama orang tuanya, mungkin memukul orang tuanya. Kira-kira apakah akan timbul perasaan untuk tidak melakukannya lagi tanpa menyesal? Paham tak Bapak Ibu? Adik-adik, paham tuh? Ada orang durhaka, mungkin naudzubillah, mukul orang tuanya. Apakah akan ada perasaan untuk tidak melakukannya lagi tanpa menyesal? Pasti harus menyesal dulu, kemudian baru bertekad bulat, bertekad kuat untuk tidak melakukannya lagi. Baik, syarat yang berikutnya. Walaupun ini adalah syarat tambahan, ya. Tadi ada berapa syarat untuk taubat, untuk melakukan tugas sepanjang hidup ini? Ada 3 syarat. Baik, kita katakan 3 syarat ini. Syarat yang pertama tadi kita buat syarat nomor 2, 3, 4. Berarti yang belum syarat pertama dan syarat kelima. Paham enggak? 3 syarat tadi kita buat nomor 2, nomor 3, nomor 4. Berarti yang belum syarat pertama dan syarat kelima. Karena ini tambahan. Apa syarat yang pertama? An yukhliso lillah. Hendaknya seseorang melakukan tugas sepanjang hidup ini adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. In tasduqillaha yasdukka. Kalau kita jujur kepada Allah, maka Allah pun akan jujur kepada kita. Allah pasti akan terima taubat kita. Yang pertama adalah hendaknya seseorang ikhlas. Kemudian yang kelima, apabila itu berkaitan dengan hak makhluk, maka dia harus mengembalikannya. Minta penghalalan.
Makanya Bapak Ibu, berat kalau kita sudah berkaitan dengan hak sesama ini, berat. Ada sebagian para ulama mengatakan bahwa dosa ghibah, dosa jelek ke wong itu tidak bakal Allah ampunkan sampai dia minta ampun, minta penghalalan. Sekarang zaman waman kita jelek ke wong di istana, nak ketemu ajudannya, nak ngatur jadwal ketemu. Kalau ngambil pendapat ini gitu kan, walaupun dirinci termasuk oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin, beliau merinci. Kalau misalkan kita menjatuhkan kehormatan orang lain dan dia tahu bahwa kita melakukannya, kita menjatuhkan kehormatan orang lain, menjelekkan orang lain, dan dia tahu bahwa kita menjelekkan dia, wajib minta maaf, wajib minta penghalalan. Namun kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, kapan dia tidak tahu bahwa kita menjelekkan dia, cukup minta ampunkan untuk dia, minta ampunkan dosa-dosanya. Kemudian setiap kali kita nongkrong kemana, maka kita sebut kebaikan orang tersebut. Kan kita sudah menjatuhkan kehormatannya nih, apalagi memfitnah misal. Maka wajib kita setiap kali ketemu orang, kita sebut kebaikan-kebaikan dia. Ya, ini dirinci oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin. Nah, itulah syarat dari tugas sepanjang hidup ini. Yang pertama tadi apa? Al-ikhlas, an yukhlisa lillah. Kemudian yang kedua ajibu ya syabab. Yang kedua menyesal. Yang kedua menyesal atau yang ketiga menyesal? Yang ketiga menyesal. Yang kedua bertekad kuat untuk tidak melakukan dosa itu dan menghindari apa? Sarana prasarana atau apa saja yang bisa mengantarkan kepada dosa tersebut. Yang ketiga menyesal, yang keempat bertekad kuat. Perkara nanti terjatuh lagi, pokoknya nekat dulu. Tekad dulu. Ya orang itu kalau sudah nekat, ya nggak mungkin lah dia mau berhenti, misalkan mohon maaf berhenti jadi ahli hisab itu tadi. Nggak mungkin kalau dia bertekad kuat kok masih nongkrong-nongkrong. Orang kalau sudah kecanduan dengan asapnya aja, ya Allah, sampai tahu mereknya kan, tergantung asapnya itu. Mereknya apa tahu. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang mungkin insyaallah tidak ada lagi di masjid ini. Ya, yang suka bakar-bakar fulus, bakar-bakar uang. Makanya insyaallah enggak ada yang ketika mau menghisap itu pakai bismillah. Selesai mengucap alhamdulillah. Nah kalau kopi insya Allah iya pakai bismillah. Ketika selesai bukan alhamdulillah tapi kayaknya memang nggak bisa Pak ya, selesai nyeruput kopi itu tanpa susah. Masya Allah. Baik. Itu sudah kita paparkan syarat-syarat dari taubat atau wazifatul umur, tugas sepanjang umur, sepanjang hidup. Bahkan para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para sahabat pun diperintahkan oleh Allah untuk bertaubat. Para sahabat pun diperintahkan oleh Allah untuk bertaubat.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tubu ilallah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun." Wa tubu ilallah, taubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala jami'an, seluruhnya, ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Baik, kenapa kemudian kita katakan tadi bahwa ini adalah tugas sepanjang umur? Ya, Allah mengetahui bahwa kita ini innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfirudz dzunuba jami'a. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian berbuat dosa, kealpaan, lupa, lalai. Bil-laili wan-nahar, baik pada malam hari pun dengan siang hari kalian lupa, banyak dosa. Apa kata Allah? Wa ana aghfirudz dzunuba jami'a, dan aku mengampuni seluruh dosa. Ala ya'lamu man khalaq, bukankah Allah yang maha tahu terhadap apa yang Dia ciptakan? Allah yang menciptakan kita, jadi memang Allah tahu bahwa kita ini pasti terjatuh kepada kesalahan. Sampai kapan? Lagi-lagi sampai mati. Maka Allah hadirkan satu ibadah yang mana ibadah ini benar-benar dicintai oleh Allah, yaitu taubat. Karena kita memang sudah disuratkan, ditakdirkan oleh Allah untuk selalu terjatuh kepada kesalahan, maka Allah hadirkan satu ibadah yang Allah cintai, yaitu taubat. Gampang saja para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang memproduk satu produk itu pasti tahu, lebih tahu daripada kita yang tidak memproduknya. Contoh misalkan seperti HP. Siapa yang tahu tentang Samsung? Ya yang memproduk, yang meluncurkan pertama kali. Mesin-mesinnya segala macam. Gak mungkin Oppo petenteng-petenteng misalkan, atau Vivo petenteng-petenteng, kemudian dia mengatakan apa? Aku tahu kok Samsung itu. Dari luar dalamnya aku tahu. Gak mungkin. Pun demikian dengan Allah, gak ada zat yang paling tahu kita luar dalam. Bahkan apa? Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui pengkhianatan mata. Cak dia ngadap depan, ya ternyata pelirak-pelirik ke kanan ke kiri. Allah tahu. Wa ma tukhfis sudur, dan apa yang terbetik dalam hati. Maka sekali lagi Allah hadirkan ibadah yang sangat luar biasa ini, yaitu taubat, sebagai ganti daripada blank spot kita, kealpaan kita dalam hidup kita, terjatuh kepada kesalahan dan dosa. Makanya pada asalnya hukum taubat itu nggak boleh ditunda, Bapak Ibu. Nggak ada ceritanya jam 9 berbuat dosa, age baiklah taubatnya, kalau lah sholat duhur age azan. Nggak ada ceritanya itu. Makanya kisah yang paling pendek dan tragis adalah tatkala seseorang menjelang tidur berbuat dosa, kemudian dia mengatakan besoklah saya ketaubatnya. Ternyata besoknya nggak bangun lagi. Walaupun ada hadis, innallaha yabsutu yadahu bil-lail. Ya, sesungguhnya Allah itu membuka tangannya pada malam hari. Untuk apa? Liyatuba musiun nahar, untuk menerima taubat orang yang bermaksiat pada siang hari. Dan sebaliknya, Allah membuka tangannya pada siang hari, liyatuba musiul lail, untuk menerima taubat orang yang berbuat dosa pada malam hari. Azan nih. Asli apa tidak itu? Berapa menit lagi? Satu menit. Baik. Allah membentangkan tangannya pada siang hari untuk menerima taubat orang yang berbuat dosa pada malam hari. Kata Syekh Shalih Al-Utsaimin,
walaupun seseorang itu taubatnya telat, misalkan berbuat dosa siang hari ini, malamnya baru bertaubat, tetap Allah membentangkan tangannya untuk menerima taubat itu walaupun telat. Namun kata beliau, hukum asalnya tidak boleh seseorang menerima taubat, sebagaimana Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kalian bertaubat, bersegera, disuruh cepet-cepet. Ya. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perasaan dari syaitan kalau ada kemudian seseorang yang mengatakan, apa alasan tobat lagi, age aku ngelaku ke lagi. Habis itu taubat lagi, age aku ngelaku ke lagi. Kadang istiqomah cuma 2 hari tidak melakukan itu, tahu-tahu melakukan itu sampai seminggu. Maka tetap kata para ulama, dia harus tetap taubat sampai timbul kejujuran di hatinya. Jujur taubatnya harus karena Allah, maka insya Allah Allah akan membantu dia dalam keistiqomahan. Jadi itu adalah waswas syaitan yang pada akhirnya membuat kita putus asa. Apa kata Allah? Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai hamba-hambaku yang sudah israf, berlebih-lebihan dalam berbuat dosa, jangan pernah engkau putus asa dari rahmat Allah. Maka dosa apapun yang kita lakukan, kalau kita taubatnya dipenuhi tadi, berapa syarat tadi, insya Allah itu adalah taubatan nasuha. Taib, barakallahu fikum. Kita lanjut setelah azan insyaallah. Allahu a'lam. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah.
Baik. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Baik. Kita akan masuk kepada pembahasan keutamaan taubat. Walaupun antum insyaallah sudah mendapatkan faedah tadi bahwa taubat adalah ibadah yang dicintai oleh Allah. Karena itu tadi kita ditakdirkan oleh Allah untuk selalu terjatuh kepada kesalahan, maka Allah hadirkan ibadah yang sangat agung. Sama kayak gini lah Bapak Ibu, kita ini kan makhluk sosial. Gak mungkin kita gak bakal bergaul dengan orang lain. Ada gak yang mau tinggal di tengah-tengah sawah, mati hidup di situ lah? Susah Pak. Kita ini memang makhluk sosial. Dan ternyata gangguan manusia itu memang sudah Allah takdirkan dengan hikmahnya. Ada manusia-manusia yang menguji kesabaran kita. Mana dalilnya? Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Apabila orang-orang jahil, orang-orang yang memancing amarah kita, mengejek kita, ngenyek kita, ngonyehan kita, maka apa? Kata Allah, qalu salama. Orang yang beriman itu akan mengucapkan kata-kata keselamatan, maksudnya memaafkan. Berarti memang Allah sudah takdirkan bahwa dalam hidup ya ada orang-orang yang memancing amarah kita, ada orang-orang yang mereka itu ngejek kita. Enggak usah jauh-jauh Nabi Muhammad SAW. Maka dengan hikmahnya memang Allah suratkan dan takdirkan bahwa kita ini akan diganggu oleh manusia yang lain. Makanya dalam hadis yang lain Nabi mengatakan apa? Manusia atau orang yang terbaik adalah yang mereka yukhalitun nas, mereka bergaul dengan manusia, wa yasbiru ala adahum, dan mereka bersabar di atas gangguan manusia itu. Nah Allah karena memang sudah mentakdirkan bahwa kita akan diganggu oleh manusia yang lain, Allah menghadirkan ibadah yang sangat agung. Apa itu? Memaafkan. Jadi gitulah, Allah tuh mentakdirkan sesuatu. Nih aku tawarkan obatnya ini. Aku mentakdirkan sesuatu, ini ada jalan keluarnya. Allah Maha Adil. Pun demikian sekali lagi, agar kita lebih paham lagi, dengan taubat ini Allah takdirkan kita selalu terjatuh kepada kesalahan sampai mati, maka Allah hadirkan ibadah yang agung, yaitu apa? Taubat. Makanya sekali lagi para ulama mengatakan wazifatul umr, tugas sepanjang hidup, sepanjang hayat, yaitu taubat. Baik, keutamaan taubat di sini saya tuliskan, saya ringkaskan ada 7. Tapi kita lihat waktu ya. Yang pertama adalah dengan taubat seseorang bisa meraih kebahagiaan. Gak usah jauh-jauh Bapak Ibu ya. Masya Allah. Gak usah jauh-jauh. Kita nih aman lagi telah berkeluarga. Ya udah. Biasanya cinta itu akan bertambah setelah apa Bapak Ibu? Setelah cekcok, setelah beda pendapat, setelah suaminya keluar urat leher. Masya Allah. Itu langsung saling memaafkan. Maaf ya sayang ya. Iya mas, saya juga minta maaf. Oh bertambah cinta itu. Cak manten baru lagi. Dan memang Allah takdirkan ketika kita berbuat salah, keyakinan sama Allah itu bertambah, keimanan sama Allah bertambah,
Bahkan penyesalan, ya dak, misalkan terjatuh kepada perbuatan dosa, ya Allah parah banget dosa yang saya lakukan Ustaz. Nangis-nangis, sholat malam, akhirnya bertambah keimanan itu. Karena memang sudah Allah takdirkan kita terjatuh kepada kesalahan. Ada misalkan santri-santri yang melanggar peraturan pondok, dimarahin oleh ustadznya, kena SP pertama. Langsung dia nak tobat, ya Allah ya tidak lagi lah. Baru ngerasa. Dan itulah dengan hikmah dan kebijaksanaan Allah takdirkan ini, bahwa kita terjatuh kepada kesalahan dan Allah tawarkan ibadah yang sangat agung, yaitu taubat. Baik, jadi bahagia ketika kita bertaubat, itu jadi bahagia. Cak kita itu membuka lembaran baru lagi, tidak lagi ya Allah, tidak, aku tidak lagi. Seperti kita membuka lembaran baru dalam hidup. Mana dalilnya? Tadi sudah saya bacakan. Wa tubu ilallah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Taubatlah kalian wahai orang-orang yang beriman seluruhnya kepada Allah, la'allakum tuflihun, agar kalian bahagia, agar kalian beruntung. Maka taubat salah satu hikmahnya adalah melahirkan kebahagiaan. Baik, kemudian yang berikutnya adalah dibukanya pintu-pintu kebaikan. Dibukakannya pintu-pintu kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in tubtum fa huwa khairul lakum." Jika kalian bertaubat, maka itu adalah kebaikan bagi kalian. Itu lebih baik bagi kalian. Kemudian yang ketiga adalah dimudahkan urusan dan diangkat musibahnya. Makanya Ali bin Abi Thalib mengatakan apa? Tidaklah musibah itu diangkat kecuali dengan istighfar, dengan taubat, dengan minta ampun. Pernah enggak Bapak Ibu mempraktekkan lagi pakai motor nih, misalkan dari sini langsung tembak ke Layong, Indralaya sana. Isinya itu istighfar semua. Astagfirullah. 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 Atau kalimat yang lain, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya. Lumayan jauh tuh dari sini ke Indralaya atau dari sini ke PT Tel misalkan. Jangan isinya senandung galau. Lagu-lagu lama gitu kan. Bersenandung. Caknya nikmat nian gitu kan, ya Allah pakai motor ngegas gitu. Isi dengan istighfar, bahagia. Apalagi kalau kita sampai ingat dosa-dosa kita, diistighfari. Mana dalilnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara." Makanya ketika kita kekeringan, ada syariat atau ibadah apa itu? Salat apa? Salat istisqa. Kita terus minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadiah dari istighfar itu adalah Allah akan turunkan hujan. Maka tidaklah rahmat itu diangkat melainkan ya karena dosa. Dan dosa itu harus diistighfari baru Allah turunkan hujan kembali. Walaupun pakai ilmu apa segala macam, bahwa bulan-bulan ini memang akan kemarau. Itu dunia kita, ilmu dunia kita. Baik, cukup saya kira 3 itu faedah-faedahnya. Insya Allah 4 sisanya akan kita sambung di kesempatan yang akan datang insya Allah. Kita mencoba jawab beberapa pertanyaan.
Semoga Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu-pintu ilmu. Cukup ya, pertanyaannya cukup. Ini pertanyaan kemarin. Ini pertanyaan malam ini. Aku bawa ke rumah, agak berkarung-karung. Udah dulu. Ada tukang sampah rutin ke rumah itu, keliling Tanjung Telang itu. Ternyata dia buka gitu kan. Masya Allah, isinya kertas semua. Sudah deh. Sudah. Sudah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Sudah, nggak ada lanjutannya lagi. Assalamualaikum Ustaz. Apa hukum buang air kecil di lantai WC? Zolim, hati-hati, zolim. Ya. Ini masih mending ke lantai WC. Kalau ke dindingnya, zolim, tidak boleh. Agak kau sholat, tapi ternyata yang masuk WC itu juga sholat dan dia tidaklah sujud kecuali mendoa ke kejelekan. Awas, hati-hati. Ya Allah, mudah-mudahan dia sunat 2 kali. Nah, iyalah, tidak boleh dah ya. Oh ilah tahu ada kloset. Ngapa nak di lantai? Ustadz bertanya di luar tema. Bolehkah kita berteman dengan orang beda agama? Contohnya di tempat les, apakah boleh Ustadz kita bergaul sama mereka? Boleh. Karena mereka memiliki hak sesama manusia. Apalagi mereka adalah orang-orang kafir yang dilindungi di negara kita. Ada perjanjian damai. Mereka dilindungi. Kecuali beda hukum lagi ketika mereka memerangi kita. Ini negara kita dijamin semuanya. Boleh. Namun yang tidak boleh amanah nyium kening. Tidak boleh. Kalaulah beliau itu tahu bahwa beliau itu adalah tokoh yang disorot oleh jutaan mata kaum muslimin, tidak mungkin mau seserampangan itu. Saya ambil contoh Bapak Ibu, coba antum bagaimana perasaan antum? Ustadz yang ngisi di sini, tahu-tahu antum ke City Mall, antum lihat salah satu ustadz di sini petentang-petenteng makan es krim berdiri. Itu setar. Beneran itu Ustadz Abdurrahman. Nah, kita petentang-petenteng makan es krim berdiri di City Mall. Boleh makan es krim? Boleh, tapi sudah jatuh tuh muruahnya. Wibawanya sudah jatuh. Insya Allah Bapak Ibu akan berpikir, nah hadir di kajian setar, tidak lagi. Ngomong baik tapi perilakunya, nah kan? Itu kita saja sudah timbul keraguan. Lacak mano, benar-benar mencium kening kepala seseorang yang mengatakan Allah punya anak.
mencium kening yang mengatakan Allah punya anak. Adapun bergaul di les, ya kan, syukur-syukur kita mendakwahinya. Apalagi sampai keluar dari lisan seorang tokoh yang disorot oleh oleh jutaan mata manusia, kaum muslimin khususnya, sampai mengatakan bahwa seluruh agama itu sama. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, wallahu. Apalagi sekarang ya, lagi viral-viralnya siapa? Papa Gufron atau Mama Gufron. Ustadz Afwan bertanya di luar tema, apa hukum mengamen tapi bukan nyanyi tapi ceramah? Allah Akbar. Tapi alhamdulillah dia sudah mengakui bahwa itu ngamen. Jadi di lampu merah, ya kan, tempat-tempat makan gitu kan, innal hamdalillah, didatengin gitu ya, Pak, datengin Bu. Apakah semurah itu agama Allah Subhanahu wa taala? Enggak boleh Bapak Ibu. Terus mungkin ada yang bertanya, "Lah Ustadz, gimana? Antum dan ustadz-ustadz yang lain itu kan, mohon maaf, ngajar kemudian digaji. Apakah itu menjual agama Allah?" Ada yang bisa jawab? Lagi ngisi kajian cak ini, saya datang dari Tanjung Telang, kemudian dikasih ini saat untuk uang bensin. Menjual agama Allah itu? Jawabannya minggu depan, insyaallah. Ustadz, apa hukum makan tulang ayam? Allah. Baik. Haram. Kenapa haram? Amanah satu karung haram. Allahu Akbar. Jadi santri kita nih Pak, anak-anak kita nih, cak nyolah muak makan daging ayam, nak tulangnya. Iya, ngomong nanti sama Pak Rudi. Pak Rudi nanti bawa ke tulang ayam. Allahu Akbar, alangkah anehnya. Ustadz, apa hukumnya sholat di luar waktu? Enggak sah. Karena salah satu syarat sahnya sholat adalah apa? Dukhulul waqt, masuknya waktu. Tahu-tahu, iya dah, kau azan subuh jam berapa? Jam 4:30 mungkin sekarang ya. Jam 3 kaulah azan. Ayo Bapak Ibu sholat subuh. Enggak sah. Sholat duhur jam 10 sah? Enggak sah. Ustadz mau bertanya di luar tema, apa bacaan ketika kita masbuk ketika sholat? Tergantung posisinya. Yang jelas aman kau masbuk, kemudian langsung ikut posisi imam dalam misalkan masbuk di ruku, jangan baca Al-Fatihah, ya, baca doa ruku. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana cara menyikapi tetangga yang suka nyetel musik?
Sudah ditegur tapi malah makin dikerasinya. Masya Allah. Baik. Tahu nggak antum? Ada seorang ulama yang berpendapat bahwa saking kerasnya dengan hukum musik ini, beliau mengatakan boleh bagi seseorang tanpa izin ketika ada keramaian, ada organ tunggal langsung cabut, itu boleh. Menurut pendapat ulama ini. Ala kulli hal, terbebas dari pendapat beliau itu. Makanya nasihat bagi kita semua Bapak Ibu sekalian, ketika kita mau pindah rumah, aman tidak ketika kita beli kapling, yang pertama kali kita perhatikan adalah dengan siapa saya bertetangga. Ini yang harus pertama kali diperhatikan. Karena apa? Salah satu hidup yang menenteramkan itu adalah apa? Tetangga yang nyaman, rumah yang luas, yang lapang, kemudian istri yang soleha. Nah ini ibu-ibu ya, mau rumah sampai berapa lantai, berapa kali berapa, aman istrinya naudzubillah misalkan, tidak bakal tenang hidup. Ya. Baik. Kalau benar-benar sudah tidak tahan, sudah bismillah, cari lingkungan yang kondusif, yang baik, ya. Sudah kita nasehatin. Makanya para ulama itu di hukum tetangga, Bapak Ibu, di hukum tetangga itu mereka mengatakan bahwa kita bersabar dengan perilaku tetangga, bahwa kita berbuat baik kepada tetangga itu bukan sebatas kita ngasih sembako, kita ketika masak gulai kita anterin, bukan hanya sebatas itu. Termasuk berbuat baik kepada tetangga adalah bersabar terhadap perilaku tetangga. Itu termasuk berbuat baik kepada tetangga. Ya kalau masih sabar, cobalah mungkin beli headset, ya anaknya kasih headset, suaminya kasih headset. Ala kulli hal itu tadi, mau kita pindah kemanapun, beli kaplingan dimanapun, hal yang pertama kali diperhatikan dengan siapa nian tetangga aku ini. Aku bertetangga dengan siapa. Nah, wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, apakah mimpi basah itu adalah mimpi yang indah? Tidak tahu aku Allahu Akbar. Berarti jelas yang bertanya ini belum balik. Nanti kalau sudah balik datang ke saya. Ceritakan mimpinya, indah apa tidak? Allahu Akbar ya. Anak-anak kita ini Masya Allah. Ustadz izin bertanya, apa hukum makan daging jerapah? Jawaban anak cuma siko, cari makanan lain. Ustadz, dulu saya sebelum mengenal sunnah, sebelum ngaji, saya bernazar ke Puyang untuk membawa seekor kambing. Tapi sekarang saya sudah mengenal sunnah. Bagaimana hukumnya? Tak boleh dibayar, karena itu maksiat. Nazar maksiat. Jadi biarkanlah Ustaz, biarkanlah. Sekarang kan banyak tuh kuburan-kuburan palsu. Masalahnya kita nggak tahu yang dalam kuburan itu siapa, jaga sholat apa tidak. Kalaulah misalkan bernazar ke puyang-puyang kayak gitu diperbolehkan, ngapu kita tidak bernazar ke kuburan Nabi saja?
minta kepada Nabi. Lakukanlah ketika umrah dan haji, insya Allah masuk penjara, ditangkap polisi. Ini menunjukkan bahwa polisi di sana lebih mengenal tauhid daripada kiai di Indonesia yang ngajakin orang untuk minta ke kuburan. Ustadz, izin bertanya di luar tema, apa nama burung yang menghujani Raja Abraham? Saya nggak tahu, soalnya bukan peliharaan saya. Ustadz, tapi ada yang mengatakan itu burung ababil. Ababil itu artinya berbondong-bondong. Ya. Ababil itu artinya berbondong-bondong, sama seperti afwajan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi apa? Afwajan, berbondong-bondong. Ababila artinya berbondong-bondong. Makanya kalau dinamakan burung ababil, ya mungkin itu karena disematkan karena mereka berbondong-bondong. Baik. Semuanya membawa batu. Yang mana batu itu ketika mengenai Raja Abraham dan rombongannya itu langsung sampai, kemudian jangankan menembus badan mereka, sampai menembus bumi, saking panasnya. Sama halnya seperti azab yang Allah turunkan kepada kaum Nabi Lut. Ya. Ternyata Allah itu sudah dimereki, seakan-akan ditandai oleh Allah. Allah tandain bahwa batu yang menghujani kaum Nabi Lut itu sudah ada mereknya masing-masing. Nah, ini batu untuk Fauzan, ini batu untuk Fatur, ini batu untuk. Jadi ketika kaum Nabi Lut nggak ada di Sadum kan nama daerahnya, makanya perilaku kaum Nabi Lut disebut apa? Sodom. Nah itu ketika misalkan orang-orang yang liwat tadi, yang homoseksual tadi kemudian tidak berada di Sadum, maka batu itu akan mengejar, ya, akan mengejar karena sudah Allah tandai, sudah ada jatahnya masing-masing, seperti itu. Ustadz, apa hukum nyanyi lagu India sambil ngopi? Saya jadi ingat Norman Kemaru, ya. Allahu Akbar. Nah, ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu ta'ala alam. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.